Dharma Wacana yang disampaikan oleh Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Timur, yakni Bapak Dr. Insinyur Putu Gede Suwardana MM. Adapun topik yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah Tumpek Landep Membangun Kesadaran Diri. Kepada Bapak Dr. Putu Gede Suwardana, waktu dan tempat kami persilakan. Semua untuk Dr. Gigi Wayang Eka Damayanti yang juga sebagai mahasiswa dari Selasan 3 Dharma Sidoarjo. Om Pamigana Mastu Nama Sidiam Om Anobadrah Kertawayangku Wiswata Adab Dasa Aparitase Bidang Dewadayada Sadami Berdeasa Aparayura Raksitana. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang baik dan bijaksana datang dari segala penjuru. Semoga para dewa senantiasa melindungi kita semua. Sana Meraga Suci Haji Mangku Udah Bagus Persada dan Mangku Dewa yang saya hormati, Bapak Ibu, tokoh-tokoh umat, adik-adik, anak-anak, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terimalah sungkem pangan dari saya. Om Swastiastu. Sebelum lebih jauh saya bercerita ya. Kalau Dharma Wacana nanti ketok aneh kok serius. Biasanya kalau dengarkan Dharma Wacana kan orang-orang kita cenderung bosan gitu. Tapi kalau dengar cerita itu pasti senang. Oke, apalagi ceritanya agak nyerempet sitik nyeneng no ya. Selamat datang juga dengan saudara-saudara yang baru bergabung ke Jalan Dharma. Mohon diangkat tangannya, saya belum lihat. Ada berapa orang? Silakan. Oh, ternyata beliau ini saudara saya, sektor Juanda. Wah, lagi ketemu di Pura Jagat Sastra Pasupati. Semoga memang benar-benar memberikan kekuatan, memberikan Pasupati kepada Bapak Ibu untuk senantiasa tegak di jalan Dharma. Bukan karena Bapak Ibu atau Bapak-Bapak ini masuk ke agama Hindu terus mendapatkan kebahagiaan, tidak, tapi bagaimana implementasi ajaran Dharma menjadi acuan dalam setiap tingkah laku. Ekam ewa suri dharma didano pianuyaniya sarira sama macam sarwam aniyadia cadi. Ketika kita mengharapkan kebahagiaan itu bersama kita di sini maupun di alam sana hanya Dharma. Sementara yang lain akan lenyap bersama lenyapnya tubuh jasmani kita ini. Tertuang di dalam kitab Manusemerti Adhyaya 8 Sloka 17. Silahkan nanti dibuka lebih jauh. Ibu Erin yang suka juga membaca kitab suci silahkan. Nah, Bapak Ibu umat sedharma semeton yang saya hormati, Haji Mangku Bagus Persada dan Mangku Dewa. Pada hari ini kita sama-sama merayakan hari suci Tumpek Landep ya. Yang kita kenal hari Tumpek Landep ini adalah yodalan untuk sarana yang kita miliki yang terbuat dari besi. Landep itu tajam, yang tajam itu kan pasti besi. Namun kita akan memperoleh ketajaman itu melewati suatu proses. Ya, sebenarnya rangkaiannya dimulai dari Hari Raya Saraswati. Jadi rangkaiannya adalah panjang. Jadi tidak ujung-ujung, tidak tiba-tiba kita menjadi pikiran, kita memiliki ketajaman intuisi, ketajaman pikiran, ketajaman nurani terhadap dinamika yang ada di luar kita. Bapak Ibu,
temanku yang saya hormati, diawali dari proses memiliki pengetahuan. Oke. Karena setiap peristiwa, setiap aktivitas yang kita lakukan itu semua ada pengetahuannya. Oke. Kalau lihat di dalam Begawan Gita, di ayat 4 Sloka 36, Sloka 36 dan 38 itu menguraikan tentang kekuatan ilmu pengetahuan. Api cedasi papebya, sarwebya papa kertama, sarwan jenano plawe nayuar rejinam santaresiasi. Jadi api cedasi papebya, sekalipun kita adalah orang yang paling hina di antara orang yang hina, paling hina di antara orang yang hina, dengan lautan ilmu pengetahuan, keadaan itu akan mampu kita lewat. Pengetahuan. Namun demikian, pengetahuan itu hendaknya dikombinasi dalam hidup ini. Kita tidak bisa hanya menguasai pengetahuan rohani yang disebut dengan parawidya, tetapi kita mengabaikan pengetahuan jasmani atau aparawidya. Kedua pengetahuan itu hendaknya berjalan paralel atau berjalan beriringan, tetapi pengetahuan parawidya, pengetahuan rohani, pengetahuan agama jadi landasan kita untuk bertingkah laku, untuk berbuat. Acuan ilmu pengetahuan atau sumber kebenaran dalam agama Hindu itu tidak saklek, tidak kitab suci satu caturweda saja, tidak, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dari kita, usia dari kita, bagaimana kita memahami dinamika kehidupan yang ada. Weda kila dharma mulan seperti cila catat widam, acara iwa sadunam atmanas tukir ewaca. Lihat kita Manusmriti ada yang 2 sloka 6. Jadi sumber kebenaran itu diawali dari kitab Caturweda yang tertinggi sebagai sumber kebenaran yang utama. Kemudian kitab Smriti. Kemudian ada sila. Sila itu perilaku. Perilaku siapa? Orang-orang suci, orang-orang penting, orang-orang bijaksana kita dapat gunakan sebagai sumber kebenaran. Kemudian acara atau tradisi. Ini yang ayo kita kedepankan, ayo kita kuatkan dalam diri kita, tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya yang saya maksud bukan dalam konteks penampilan, tapi dalam konteks nilai. Sekarang ini semua serba bebas. Etika dan budaya yang santun itu sudah dalam tanda petik mulai diabaikan. Pokoknya opo jareku, pokoknya aku seneng, sakarepku to. Sebagian berkata demikian. Namun kita orang yang bijaksana, ayo kita berpikir sumber kebenaran yang memang memberikan kebahagiaan bagi semua. Sehingga yang terakhir sumber kebenarannya adalah Atmanastuti. Atmanastuti itu artinya apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat yang sesuai dengan ketentuan kitab aturan yang sudah ada di depannya, ketika tidak menciptakan kebahagiaan bagi orang lain, itu bukan kebenaran, bukan kebaikan, tetapi ahamkara. Bagaimana ketika kita melihat ada saudara kita yang berbuat salah ini sudah kita dengan serta-merta karena memiliki jabatan, memiliki pengetahuan, memiliki pangkat yang tinggi, di depan orang kita maki-maki. Kita tunjukkan kesalahan dia semata-mata, menunjukkan bahwa aku loh yang pinter. Apa yang terjadi? Menyakitkan. Benar kita menyampaikan kebenaran, tapi cara kita yang salah. Bukanlah sebuah kebenaran. Nanti silahkan dibaca lebih lanjut Saras Camuscaya Sloka 135. Ikang adwa katikang mitya ngaranil, ikang sistuhu satya ngaranil.
silahkan dibaca lebih lanjut bagaimana kebenaran itu akan menjadi kebenaran yang mutlak ketika menciptakan kedamaian, kebaikan bagi orang lain. Itulah Atma Astuti. Nah, setelah kita memiliki pengetahuan Bapak Ibu, kita tidak berhenti di sini. Pada hari Minggu kita merayakan hari suci Banyu Pinaru. Oke. Dengan memiliki pengetahuan diharapkan kita roh, kita tahu. Tahu dengan apa? Tahu dengan kebenaran. Benar dan salah, baik dan buruk. Setelah tahu kebenaran itu, kita hendaknya bersifat seperti air. Air itu selalu mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Artinya kita senantiasa rendah hati. Kita senantiasa tidak merasa paling bisa. Air juga adalah sarana untuk mensucikan, membersihkan. Abdir Gatra di Sudianti, panah Satya di Sudianti. Tubuh disucikan dengan air. Bapak Ibu kalau mandi pasti pakai air. Bapak Ibu kalau cuci tangan pasti pakai air. Oleh karena itu ketika kita memiliki pengetahuan, ayo pengetahuan itu memberi kesucian, memberi kebahagiaan bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Pengetahuan itu sesungguhnya bercahaya seperti matahari. Jenanenam tutaj ajnanam yesam nasinam atmana esam aditya wajnanam prakasaya titat param. Bhagavad Gita 5 sloka 16. Jenanenam tutaj ajnanam, pengetahuan itu melenyapkan ketidaktahuan kita. Ajnanam yesam nasinam atmana, di sanalah kita akan memahami sang diri sejati, sang Atman. Karena aditya wajnanam, karena pengetahuan itu seperti matahari yang bercahaya, melihatkan segala sesuatu yang ada di alam semesta, melihatkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ketika kita memiliki pengetahuan. Oke. Banyu Pinaru, kita akan roh, kita akan tetap rendah hati. Kita akan senantiasa memberikan kesucian dan kebahagiaan bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Berlanjut pada hari Senin, Somo Ribe. Somo Ribe itu identik dengan harinya beras, biasanya merupakan hari Dewi Sri, merupakan sumber kehidupan. Artinya ketika kita memiliki pengetahuan, kita rendah hati, kita senantiasa memberikan kedamaian, kita akan memperoleh kehidupan yang penuh dengan sukacita. Orang itu sedih, orang itu suka, orang itu bahagia. Kita gampang mendapatkan pekerjaan Somo Ribe karena merupakan harinya padi, harinya beras, nasi untuk memperoleh kehidupan. Oke. Nah, setelah kita memperoleh kehidupan, jatuh pada hari Selasa. Hari Selasanya adalah Sabo Emas. Emas itu kan sesuatu yang paling berharga. Kita akan memperoleh sukacita, kita akan memperoleh kedamaian dalam kehidupan ini. Nah, kemudian pada hari Rabu jatuh pada pagar besi. Kita sudah memiliki pagar sekarang. Pengetahuan kita memiliki, pekerjaan untuk memenuhi kehidupan kita punya, kedamaian di mana kita tinggal, kita juga aman, kita damai, kita memiliki pagar itu. Itulah pagar besi, memagari diri kita, memagari sang Atman yang ada dalam diri kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu, kita tidak akan dapat menjalankan kewajiban ketika kita tidak berdamai dengan lingkungan kita. Matangian ayutan masih ring sarwo prana. Apan ikang prana ngaranil ya ike nimitaning kapagahan ikang catur warga dharma arta kama moksa. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu tidak menaruh belas kasihan kepada semua makhluk sarwa prani. Apa ikan prana ngarani, karena kehidupan mereka lah nipitaning kapagahan ikan catur marga dharma arta kama moksa. Ketika kita berdamai dengan lingkungan, kita dapat bekerja menjalankan dharma. Kita dapat menikmati menjalankan kama dari hasil pekerjaan kita. Kita dapat berusaha dalam mencari harta. Kemudian
kita mencapai moksa atau kebahagiaan yang disebut dengan jiwa mukti. Ya, kita baru mencapai jiwa mukti ketika kebahagiaan itu kita rasakan dalam kehidupan ini. Tapi kebahagiaan yang kita rasakan bukan karena terpenuhinya keinginan, tetapi karena kita dapat berdamai dengan lingkungan dan alam semesta. Karena ketika kebahagiaan itu baru kita rasakan ketika keinginan kita terpenuhi, tidak akan ada orang yang dapat menikmati kebahagiaan itu. Karena keinginan itu tidak ubahnya seperti api yang menyala oleh bensin. Natan hana ganta nikang raga mahusana ya diapin wehan ya si wastuning tinuragan makin tinutakan makin werdi kramanian. Kadi kramaning apui dumilah dening mina makin sinutian mina makin dumilah makan etang raga. Saras campur saya sloka 423. Ingatlah keinginan itu tidak akan pernah habisnya. Keinginan itu tidak akan pernah terpuaskan. Semakin keinginan itu diikuti, dia akan semakin membesar. Seperti api yang menyala oleh bensin, semakin kita sirami bensin, api itu akan semakin besar. Oleh karena itu, berbahagialah karena kita damai dengan lingkungan kita, damai dengan diri kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana agar pagar hidup itu benar-benar berfungsi melindungi diri kita? Ini inti dari perayaan hari suci Tumpek Landep. Agar tajam, agar landep apa yang tajam adalah pikiran kita. Ikang manah ngarania ya ikau pitning indriya. Ma prawerti taya ring suba asuba karma kunang ikang manah prihan kahartania sakara. Saras saya slogan 80. Adalah pikiran yang menjadi awal dari gerak indria akan berbuat subha karma, berbuat baik atau akan berbuat buruk. Oleh karena itu kendalikan pikiran Bapak Ibu Mas Saudara. Nah, bagaimana supaya pagar hidup itu tadi benar-benar tajam, pikiran kita benar-benar memiliki intuisi atau ketajaman terhadap dinamika sehingga kita tetap tegak di jalan Dharma. Kalau saya memetik sloka, halo? Kalau saya memetik sloka Bhagavata Purana Mandala 12 Sukta 2 Sloka 1 itu mengatakan tatas canu dinam dharma satyam saucam kesama daya. Jadi ada 4 kaki dari dharma yang akan membuat kita tegak di jalan dharma. Yang pertama adalah satyam. Satyam, saucam, kesama dan daya. Satyam yang pertama. Apa itu satyam? Satyam adalah kebenaran. Satyam adalah kejujuran. Sudahkah kita berbuat di jalan benar? Sudahkah kita jujur dengan diri kita sendiri? Karena banyak yang tidak jujur karena memiliki kepentingan. Tapi di sini tidak ada. Di sana di dunia lain. Di sini semuanya jujur. Satyam, right? Satyam itu jujur, benar menjalankan, tidak saja ngomong, tetapi dalam tingkah laku juga sesuai dengan apa yang diucapkan. Nihan laksananing satya, hanaya tinanya tanam paudi. Majar daya yate buta, torasi ikan saw keberhubungan. Jadi orang yang bersikap satya itu mengatakan apa yang ia ketahui. Sekalipun ia harus tersakiti, dia tidak takut untuk mengatakan kebenaran. Satyam ewam jayate kan, kebenaran itu akan menang. Oleh karena itu ayo kita senantiasa tegak di jalan Dharma. Oke? Dengan mengacu kepada acuan tuntunan kebenaran tadi, Weda, seperti sila acara dan atmanastuti. Ada pertanyaan, Pak De, bagaimana kalau saya meninggalkan ajaran Dharma? Kan itu pertanyaannya. Apakah Sang Hyang Widi akan menghukum saya? Apakah Sang Hyang Widi akan menjebloskan saya ke dalam kawah yang paling hina?
Ingat Bapak Ibu Umat Sedharma, Sang Hyang Widi itu maha pengasih. Sang Hyang Widi itu maha penyayang. Sang Hyang Widi akan memberikan apa yang kita lakukan. Sekali lagi, memberikan apa yang kita lakukan. Sesuai dengan hukumnya. Nah sastra widin utsri jawar tate kamakarata nasa sidim awak noti nasukam naparamam gatim. Begawat kita adaya 16 loka 23. Siapapun yang meninggalkan ajaran Dharma, siapapun yang meninggalkan ajaran kitab suci, wartate kamakarata, hanya menuruti nafsu, nasa sidim awak noti, tidak akan mendapatkan kesempurnaan, sidi kesempurnaan, nasukam kebahagiaan, nan para mamgatim dan tujuan tertinggi. Oleh karena itu, sesulit apapun hidup kita, ayo tegak di jalan Dharma, ayo satya kepada kebenaran. Bapak Ibu, astagfirullah, itu satya. Kemudian tata sanu saucam ini kesucian. Sauca itu kesucian. Ingat, ketika hati kita kotor, pikiran kita kotor, pikiran kita dikotori oleh amarah, nafsu, rasa benci, rasa iri, rasa sedih dan lain sebagainya, kita tidak akan dapat melihat kebenaran itu. Ketika kita tidak suka dengan si A, sebanyak apapun kita ngomong, sebanyak apapun kita berbuat, di mata si A kita tetap buruk, kita tetap jelek. Oleh karena itu ayo kita senantiasa suci. Kita senantiasa penuh dengan kebahagiaan melihat sesuatu dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang suci. Bagaimana supaya kita tetap suci, Bapak Ibu? Salah satunya adalah dengan senantiasa ingat dengan Sang Hyang Widiwasa. Bapak Ibu sampun ingat Sang Hyang Widiwasa terus? Kadang-kadang ya lali ya. Kadang-kadang ya lali manusiawi. Bagaimana supaya ingat dengan Sang Hyang Widi caranya pripun? Mengawali setiap aktivitas kita dengan doa. Kira-kira nek maling itu berdoa apa mboten? Woi, malingnya bijaksana. Malingnya pintar. Justru kalau ingat dengan Sang Hyang Widi, kita tidak akan berani nemu duit 1.000 aja rasanya di jalan itu. Nek ingat Sang Hyang Widi, kita tidak mungkin akan masukkan ke kantong kita. Saya yakin itu. Tapi nek nggak ingat ambek Sang Hyang Widi, 100.000 saya digeret guys sikil ya. Dicoba didelekno ya dah. Tapi di sini tidak ada. Yakin saya. Salah satu cara untuk ingat dengan Sang Hyang Widi, ayo awali aktivitas kita dengan doa. Riko aksaro paramu biyuman, Yasmin Dewa Adi Wiswani Seduh, Regweda Mandala 1, Sukta 134, Mantra 39. Jadi dimanapun aksara suci weda dilantunkan, dimanapun doa-doa diucapkan, Tuhan Sang Hyang Widi akan hadir memberikan warenublah pada pengucapnya. Enak kalau Sang Hyang Widi itu dengan berdoa atau nggak aneh-aneh akan diberikan sesuai dengan yang kita lakukan, tapi sesuai dengan yang kita lakukan. Tadi belum terjawab. Kalau kita meninggalkan ajaran kitab suci sudah ya, kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan, kebahagiaan dan tujuan tertinggi. Nah, salah satu dengan doa. Pak D, saya nggak hafal doanya. Aneh mana ini? Sang Hyang Widi itu maha tahu. Jangan dibingungkan oleh doa sehingga kita tidak berdoa. Oh, Sang Hyang Widi, pada malam hari ini hamba akan tidur. Lindungilah
dan berikanlah hamba mimpi yang indah. Jangan mimpi basah ya. Agar besok pagi saya bangun dengan semangat. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Artinya apa? Jangan sampai kita tidak berdoa ketika tidak tahu doanya. Nggih, Bapak Ibu, itu salah satu cara untuk menajamkan pikiran supaya pagar kita hidup, supaya pagar kita tajam. Saucam kesucian. Banyak cara untuk mendapatkan kesucian. Di dalam kitab Manu Sumberti Adhyaya 5 Sloka 109 ada beberapa hal yang harus kita sucikan. Abdir Gatrani Sudianti, Manah Satyeno Sudianti, Widya Tapo Biang Putatma Budir Jenaneno Sudianti. Itu yang harus kita sucikan. Tubuh kita sucikan dengan air Abdir Gatrani Sudianti. Manah Satyeno Sudianti, pikiran disucikan dengan kesucian. Widya Tapo Biang Putatma, Atma disucikan dengan tapa berata. Kemudian Budir Jenanena Sudianti, budi disucikan dengan pengetahuan. Nah itu saucam kesucian. Kemudian tadi apa? Satya, saucam, kesamo. Kesamo itu memaafkan. Kesamo memaafkan. Ketika ada orang lain, ini bukan kita dulu, orang lain berbuat salah dengan diri kita, ketika kesalahan itu terus kita simpan dalam hati, itu akan mengotori pikiran kita. Kita akan senantiasa memiliki rasa dendam untuk terus akan suatu kesempatan akan membalas. Oleh karena itu ayo kita memaafkan, kesamo. Karena apa? Mungkin saja kita juga punya kesalahan yang lebih banyak tapi tidak kita sadari. Saya minta air dong. Berapa lama nih? Kalau baru sebentar ya? Harus panas 2 menit. Bisa jadi kita merasa tidak nyaman karena hati kita. Saya tadi bercerita dengan teman yang duduk, bisa jadi ya. Kebenaran dalam konteks manusia, dalam konteks sosial itu bersifat dinamis. Tergantung hatinya awak dewe. Awak dewe kita kalau lagi jutek, kalau lagi tanggal tua, diajak guyon itu lah gampang marah ya. Diajak padahal itu kocor raket ini. Guyon, wangkel. Coba kalau kita lagi senang, guyon seperti apapun kita anggap biasa. Oleh karena itu bisa jadi sesuatu yang dilakukan oleh orang lain dan kita tersinggung adalah karena hati kita. Alangkah baiknya kita memaafkan. Ingat, karena tidak ada manusia yang sempurna. Manusia kita lahir justru karena kita tidak sempurnalah. Kita lahir, kita diberi kesempatan oleh Sang Hyang Widi untuk memperbaiki kualitas diri kita. Doso apyasti guno apyasti nir doso naiwa jayate kardama daiwa padmana sanali dosanti kan tekai. Slokantara sloka 79. Ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada kebodohannya, kalau saya bilang agak kasar. Doso apyasti, guno apyasti, ada kelebihannya, ada kepintarannya. Nir doso naiwa jayate, tidak ada manusia yang lahir sempurna. Oleh karena itu alangkah bijaksananya ketika kita memaafkan. Itu akan membuat hati kita menjadi lega. Hati kita loh, kita tidak akan takut dengan orang, kita tidak akan benci dengan orang. Itu kesambung. Kemudian yang terakhir adalah daya. A yang di belakang itu panjang. Daya itu adalah cinta kasih. Tetapi catatan saya, tempatkanlah cinta kasih itu di tempat yang benar, di waktu yang tepat. Bapak Ibu kalau mau punya itu kan bagus mau punya. Tapi kalau gajinya 90% dipunyakan,
Kira-kira bagus apa enggak? Di sawah sana lah be, bojone nyampe rumah. Wong listrik entek kok. Kurung tuku pulsa listrik. Besok anak-anak bayar SPP kok dipunyakan semua. Kepura juga begitu. Kepura itu kan baik. Lo tiap hari pagi jam 6 nang pura, jam 8 dak lo cek nang pura, jam 10 yo cek nang pura, jam 12 yo cek nang pura, jam 5 aku balik lo hiji nang pura lo. Kapan nyambut kayak ini wong ini. Artinya, ayo kita tempatkan cinta kasih itu dalam waktu dan tempat yang benar. Gitu. Karena ketika salah, cinta kasih itu akan menghancurkan diri kita. Gitu. Ingat, Sang Yang Widi itu maha pengasih, kita pun hendaknya memiliki sifat mengasihi sesama yang ada di alam semesta ini. Nah, Bapak Ibu Mas Dharma, rasanya cukup panjang sudah, walaupun sebenarnya masih banyak yang perlu disampaikan. Sekali lagi, ayo kita tajamkan, ayo kita hidupkan pagar besi yang telah kita bangun melalui Hari Suci Saraswati, Banyu Pinaro, Somo Riba, Sabuh Mas, dan Tumpeng Landep, dan pagar besi, sehingga pagar itu menjadi hidup, menjadi tajam dengan senantiasa satyam, saucam, kesabo dan dayo. Setia dengan kebenaran, senantiasa berpikiran yang bersih dan suci, senantiasa memaafkan, senantiasa penuh dengan cinta dan kasih. Nah, Bapak Ibu Mas Dharma, demikian yang dapat saya sampaikan. Om Sarwasam Swasti Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwasam Santir Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwasam Manggalam Bawantu. Semoga kita dapat memimpin diri kita sendiri. Om Sarwasam Purnam Bawantu. Sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Om Aristani Me Sarwa Atmo Ali Bersta. Semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit, meningkatkan kualitas diri kita. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Putu Gede Suwardana atas dharma wacana yang telah disampaikan. Semoga pesan-pesan yang disampaikan dapat kita resapi dan dapat kita laksanakan dengan baik. Baik Bapak Ibu umat sedharma sekalian,